Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful abid. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mazid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puja dan puji kita tujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih dapat berkumpul bersama di Masjid Jami Al-Barakah ini untuk bersama-sama menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan juga tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan mengajari kita semua umat Islam menuju jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana masih berada di bulan Syawal ini, walaupun sudah berada di penghujung bulan Syawal ini, khatib mencoba untuk mengingatkan diri khatib sendiri dan mencoba untuk mengingatkan pada umumnya jamaah Jumat yang hadir pada hari ini untuk selalu meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Adapun tema khutbah Jumat saat ini adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menuntaskan ibadah selama bulan Ramadan, hendaknya kita melakukan evaluasi diri. Apabila hasil evaluasi ternyata menunjukkan bahwa kita telah gagal atau tidak mengoptimalkan amaliyah Ramadan, berarti kita harus segera bangkit untuk mengejar ketertinggalan dan menambah kekurangan-kekurangan selama bulan Ramadan. Di antara langkah-langkah kebangkitan yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Adapun langkah yang pertama, menyesal dan bersedih karena telah ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Kita patut bersedih dan menyesal karena tidak dapat mengoptimalkan amaliyah ibadah selama Ramadan. Kesedihan ini sangat berarti karena kesedihan ini merupakan bukti bahwa kita menyadari kesalahan-kesalahan sekaligus sebagai indikasi bahwa kita masih memiliki keimanan. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Yang berarti apabila engkau merasa senang dengan perbuatan baikmu dan merasa sedih atas perbuatan burukmu, maka kamu adalah orang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga Al-Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, sayyi'atun tasuka khairun indallah min hasanatin tu'jibuka. Perbuatan jelek yang kau sesalkan lebih baik didengar oleh Allah min hasanatin tu'jibuka, daripada perbuatan baik yang menjadikan
engkau berbangga diri. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan yang sangat penuh dengan kemuliaan tersebut, di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sendiri meneteskan air mata ketika hendak berpisah dengan bulan suci Ramadan karena keagungan dan mulianya bulan tersebut. Dikisahkan dalam suatu riwayat, di akhir bulan Ramadan Rasulullah sedang berduduk bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah terdiam. Setelah itu beliau menangis hingga meneteskan air mata, sehingga para sahabat bertanya, "Ma asabaka ya Rasulullah?" Apa yang telah menimpamu wahai Rasulullah? Nabi Allah lalu menjawab, "Baru saja malaikat Jibril datang dan berikan aku kabar bahwasanya Ramadan akan segera meninggalkan kita." Masyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah perpisahan dengan bulan Ramadan yang kita tangisi dan sesalkan. Bukan bulan Ramadan pasti akan selalu hadir dan datang tiap 1 tahun sekali. Akan tetapi, apakah Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang agung dan mulia tersebut? Atau dengan kata lain, bulan Ramadan akan selalu datang tiap 1 tahun sekali. Akan tetapi, apakah umur kita akan sampai pada bulan Ramadan yang akan datang? Karena kematian adalah sesuatu yang hak, yang semua makhluk Allah akan mengalaminya dengan waktu yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Kapan dan di mana hal tersebut akan terjadi? Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap umatku akan mengalami kematian. Ketika datang ajal tersebut, tidak dapat dimajukan ataupun tidak dapat dimundurkan. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang memuliakan Allah. Adapun langkah yang kedua, kebangkitan iman setelah bulan suci Ramadan adalah perbanyak bertaubat dan beristighfar. Taubat dan istighfar tidak hanya bagi orang yang telah melakukan hal-hal yang diharamkan agama. Taubat dan istighfar hendaknya kita lakukan ketika tidak mampu melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Dengan taubat dan istighfar, kita akan memiliki kekuatan untuk bangkit mengejar ketinggalan kita dalam kompetisi amal ibadah sewaktu bulan Ramadan kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, wa la tatawallaw mujrimin." Yang artinya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu taubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan dan sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surah Hud ayat 52. Jadi kita harus bertobat dan beristighfar kepada Allah agar mendapatkan kemudahan dan kekuatan baru untuk melakukan amal kebaikan setelah bulan suci Ramadan, serta mendapatkan kelimpahan rezeki sebagai modal untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan kebaikan dan penghalang dari berbagai perbuatan maksiat. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun langkah yang ketiga, kebangkitan setelah Ramadan, bersegeralah melakukan amal kebaikan setelah bertaubat. Setelah melakukan ikrar taubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kelalaian kita selama bulan Ramadan, kita harus segera bergegas dalam melakukan berbagai amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Jadi sebelum tekad kita mengendur dan semangat kita luntur, hendaknya kita bergegas melakukan berbagai amal kebaikan yang mengantarkan kita kepada ampunan Allah dan surganya.
Ibnu Umar berpesan kepada kita semua seraya berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir as-sawa fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika." Yang artinya, apabila kamu berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi untuk berbuat amal kebaikan. Apabila kamu berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore untuk melakukan kebaikan. Optimalkan sebagai waktu sehatmu, waktu sakitmu. Optimalkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan optimalkan juga sebagai waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha al-dhunub wa taslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-qusub wa talinu biha as-suq wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la summan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la rizqan illa basattah wa la khawfan illa amantah wa la daynan ya Allah illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, udhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum.